Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Budian di kesempatan hari ini untuk muatan pelajaran IPA. Hari ini nanti kita akan membahas bersama tentang bagaimana energi listrik itu dihasilkan, bagaimana energi listrik itu disalurkan, dan bagaimana energi listrik itu digunakan secara hemat. Energi listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari pembangkit tenaga listrik. Untuk pembangkit tenaga listrik sendiri memiliki dua komponen utama yang berperan dalam menghasilkan energi listrik, yaitu turbin dan generator. Bagaimana peran dari dua komponen tersebut nanti akan kamu ketahui dari pembahasan-pembahasan berikutnya. Berdasarkan sumber energi penggerak turbin pada pembangkit tenaga listrik, maka dibedakan beberapa macam pembangkit tenaga listrik. Yang pertama adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Sehingga dari nama PLTA tersebut kita akan tahu bahwa sumber energi yang digunakan untuk menggerakkan turbin adalah air. Kemudian pembangkit listrik tenaga angin. Yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian pembangkit listrik tenaga geotermal atau panas bumi. Pembangkit listrik tenaga nuklir sebagai penggerak turbinnya adalah nuklir atau zat radioaktif. Kemudian yang berikutnya adalah pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk PLTD dalam menggerakkan turbin itu menggunakan mesin diesel. Nah, mesin diesel sendiri menggunakan sumber energi solar. Kemudian ada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya atau matahari. Untuk pembangkit listrik tenaga surya tidak menggunakan turbin maupun generator. Apa yang digunakan untuk menghasilkan energi listrik dalam PLTS nanti akan kita bahas slide selanjutnya. Sekarang kita akan mempelajari bersama bagaimana suatu pembangkit listrik itu bisa menghasilkan energi listrik. Kita mengambil contoh pembangkit listrik tenaga air. Sebelumnya kita kenali dulu bagian-bagiannya. Yang pertama adalah bendungan, air dalam bendungan. Kemudian yang kedua adalah pintu tempat masuknya air. Yang ketiga adalah katup pengatur. Katup pengatur ini berfungsi untuk mengatur aliran air yang masuk ke tangki dalam pembangkit tenaga listrik. Ini namanya katup pengaman. Nomor 3 itu adalah katup pengaman. Kemudian nomor 4 adalah tangki pengaman tekanan. Tangki ini mengarah ke turbin. Kemudian nomor 5 adalah pipa pesat. Nomor 6 adalah katup pengatur tekanan. Nomor 7 adalah turbin. Nomor 8 adalah generator. Sedangkan nomor 9 adalah transformator pengatur tegangan. Ini suatu transformator penaik tegangannya. Kemudian nomor 10 adalah saluran transmisi yang akan menyalurkan energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik. Namanya SUTET, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Nah, sekarang kita mulai untuk mempelajari bagaimana energi listrik dihasilkan dari suatu pembangkit listrik. Pertama-tama, air dari bendungan atau waduk masuk melalui pintu yang ditunjukkan nomor 2. Katup pengaman nomor 3 akan mengatur besarnya aliran air yang masuk ke tangki pengaman. Air yang mengalir dalam tangki pengaman itu akan diarahkan oleh air yang mengalir dari pipa
pesat agar mengarah pada corong yang menuju ke turbin. Sebelum masuk ke turbin, maka tekanan air diatur oleh apa yang namanya katut pengatur tekanan nomor 6. Setelah diatur tekanannya, maka air masuk ke turbin dan akan menggerakkan baling-baling pada turbin. Selanjutnya, perputaran turbin akan menggerakkan generator. Generator yang bergerak akan menghasilkan aliran arus listrik atau akan menghasilkan energi listrik. Energi listrik yang dihasilkan oleh generator itu akan dialirkan ke transformator penaik tegangan nomor 9. Dari transformator penaik tegangan, energi listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi yang disebut sebagai sutet. Nah, dari sini kamu akan mengetahui peran dari motor itu apa, yaitu untuk mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Selanjutnya, bagaimana energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah penduduk? Kamu perhatikan gambar ini. Dari pembangkit listrik, energi listrik akan disalurkan ke transformator penaik tegangan. Setelah dinaikkan tegangannya, maka energi listrik akan disalurkan melalui saluran transmisi yang disebut sebagai sutet. Kemudian, energi listrik akan masuk ke gardu induk. Di dalam gardu induk, energi listrik akan diturunkan tegangannya oleh transformator penurun tegangan. Selanjutnya akan disalurkan kembali melalui saluran transmisi ke gardu distribusi. Di dalam gardu distribusi, tegangan energi listrik diturunkan lagi menjadi 220 volt. Tegangan ini disesuaikan dengan kebutuhan tegangan listrik di rumah-rumah, yaitu 220 volt. Setelah diturunkan menjadi tegangan 220 volt, maka energi listrik akan disalurkan ke konsumen atau ke rumah-rumah. Nah, kita sering mengalami mati lampu, artinya terjadi pemadaman arus listriknya padam. Apa yang menyebabkan terjadi pemadaman arus listrik? Ada beberapa sebab, bisa dikelompokkan menjadi 2, yaitu faktor dalam dan faktor luar. Faktor dalam sendiri disebabkan mungkin karena kerusakan komponen-komponen yang ada di dalam pembangkit listrik atau di dalam jaringan transmisinya. Sedangkan faktor luar itu bisa disebabkan karena peristiwa alam atau aktivitas makhluk hidup lain yang menyebabkan terputusnya saluran yang menyalurkan energi listrik. Seperti petir, kemudian ada pohon yang roboh sehingga memutuskan saluran distribusi energi listrik. Mungkin juga adanya kegiatan penggalian tanah yang menyebabkan kabel-kabel listrik yang ditanam di dalam tanah itu menjadi putus. Bisa juga karena aktivitas hewan, contohnya burung. Nah, itu juga bisa menyebabkan terputusnya saluran distribusi energi listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman listrik. Kemudian, bagaimana cara kerja pembangkit listrik tenaga surya sehingga bisa menghasilkan energi listrik? Yang pertama-tama, dalam PLTS itu menggunakan alat yang disebut sebagai panel surya. Panel surya ini berfungsi untuk mengubah energi panas matahari menjadi energi listrik. Ketika panas matahari mengenai panel surya, maka elektron dalam panel surya akan bergerak.
gerakan dari elektron tersebut akan menyebabkan timbulnya arus listrik. Nah, arus listrik yang dihasilkan dari panel surya adalah arus listrik searah atau arus listrik DC. Arus listrik akan masuk ke controller. Selanjutnya, controller akan membagi arus listrik tersebut. Sebagian akan disimpan di dalam baterai sebagai sumber energi listrik cadangan. Kemudian sebagian akan dialirkan ke inverter. Kemudian inverter akan mengubah arus listrik searah atau DC menjadi arus listrik AC atau bolak-balik. Kemudian arus listrik AC tersebut akan dialirkan untuk menghidupkan alat-alat elektronik yang ada di rumah tangga atau mungkin di tempat-tempat usaha yang lain. Kemudian ketika lingkungan sekitar gelap akan menyebabkan panel surya tidak menghasilkan energi listrik lagi. Nah, untuk mencukupi kebutuhan energi listrik, maka digunakanlah cadangan sumber energi listrik yang disimpan di dalam baterai tadi. Energi listrik yang disimpan di dalam baterai akan masuk ke controller, kemudian akan dialirkan ke inverter. Setelah diubah menjadi arus bolak-balik atau AC, akan dialirkan untuk menghidupkan alat-alat elektronik. Bagaimana cara menghemat energi listrik? Hemat energi listrik berarti kita sudah berperan menjaga kelestarian sumber energi, terutama bahan bakar fosil, kemudian juga akan menghemat pengeluaran. Ada beberapa cara untuk menghemat energi listrik. Yang pertama, menggunakan alat listrik yang sama fungsinya, tetapi daya listriknya kecil. Contoh, untuk menyejukkan ruangan, ada dua pilihan, antara kipas angin atau AC yang kita gunakan. Nah, agar menghemat energi, jika memungkinkan, kita lebih baik menggunakan kipas angin daripada AC, karena kipas angin menggunakan daya yang lebih kecil daripada AC. Tapi sama-sama memiliki fungsi untuk menyejukkan ruangan. Kemudian yang kedua, menyalakan peralatan listrik hanya saat digunakan. Yang ketiga, bisa kalian baca. Kemudian yang keempat, tidak membiarkan alat listrik menyala jika tidak dipakai. Kelima, mencari sumber-sumber energi alternatif yang dapat diperbarui, yang bisa digunakan untuk menghasilkan energi listrik. Contohnya tadi pemanfaatan cahaya matahari untuk menghasilkan listrik. Kemudian ada pemanfaatan gelombang air laut dan lain-lain. Kemudian yang keenam, menggunakan lampu yang hemat energi. Nah, sekarang tentunya kalian ingin tahu lampu yang hemat energi itu yang apa? Kita lihat. Kemudian menayangkan 3 macam lampu. Yang pertama ini adalah lampu pijar atau bohlam. Kemudian yang berikutnya adalah lampu neon. Yang ketiga adalah lampu LED. Nah, ketiga lampu ini memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk menerangi ruangan. Tapi daya yang digunakan untuk ketiga lampu ini berbeda. Untuk lampu LED dengan daya yang kecil akan menghasilkan cahaya yang lebih terang daripada lampu pijar maupun pada lampu neon. Jadi, dengan daya yang kecil, lampu LED mampu menghasilkan cahaya yang terang. Sebaliknya, untuk lampu pijar, ketika diberikan daya yang sama dengan lampu LED, maka lampu pijar akan menghasilkan cahaya yang lebih redup daripada
cahaya pada lampu LED. Sehingga dari ketiga lampu ini, maka yang paling hemat energi adalah lampu LED. Sedangkan paling boros energi listriknya adalah lampu bohlam atau lampu pijar. Bagaimana cara yang aman menggunakan energi listrik? Ketika menggunakan energi listrik, kita perlu berhati-hati karena ketika kita tidak berhati-hati atau ceroboh dalam menggunakan energi listrik, kita akan mengalami satu bahaya atau keselamatan jiwa kita terancam. Beberapa cara menggunakan energi listrik yang aman bisa kamu baca. Pastikan tidak ada kabel yang terputus atau terbuka pada bagian karet pelindungnya sebelum mencolokkan kabel ke stop kontak. Kemudian yang berikutnya, jangan menyentuh saklar dengan tangan yang basah karena air memiliki sifat penghantar arus. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan percabangan pada rangkaian listrik karena akan menyebabkan konsleting. Kemudian yang keempat, jangan memperbaiki sendiri alat listrik yang rusak, tapi gunakan jasa servis elektronik atau orang yang ahli dalam bidang listrik untuk memperbaiki alat-alat listrik.